Katalan. Dal guling. Dal guling. Dal guling. Kata. Beberapa orang mencoba mencari keuntungan atau memulai usaha dengan menjual bantal dan guling. Biasanya mereka berjualan secara berkeliling dari tempat yang satu ke tempat yang lain, di tempat-tempat keramaian maupun di perumahan. Jika beruntung, mereka mendapat pesanan dari beberapa orang atau toko untuk membuat lebih banyak. Namun, tidak banyak hasil didapat dari menjual bantal dan guling ini. Bahkan terkadang dalam satu hari tidak ada satupun yang dapat terjual, sehingga mereka pulang dengan tangan hampa. Bu, untuk mantannya, rumahnya Pak Kasmo di mana ya? Sana. Di mana, Bu? Enggak ada. Yang sebelah? Ya, Coklat yang itu? Iya. ada Bu. Iya. Terima kasih, Bu ya. Ya, sama-sama. Permisi, Bu. Rumahnya Pak Kasmo ya? Oh, yang sebelah ini? Ya. Oh iya, terima kasih Bu ya. Oh iya betul. Seperti halnya dengan Pak Kasmo, sehari-hari pekerjaannya adalah membuat dan menjual bantal guling. Pagi-pagi sekali setelah semua siap, dengan bersemangat Pak Kasmo menyiapkan bantal gulingnya untuk dibawa menuju perumahan dan tempat keramaian. Dengan berjalan kaki, Pak Kasmo menyusuri jalan-jalan yang dilalui. Biasanya jalur yang ditempuh berbeda setiap harinya. Tidak peduli sang matahari menyapa tubuh tuanya dengan panas. Tidak peduli langit yang meneteskan air saat menjajakan bantal guling tersebut. Karena hari ini harus terjual. Karena hari ini harus makan. Pak Kasmo 61. Ya dulu ya becak dulu. Tapi sekarang usaha kasur ini. Becak sudah tidak laku. Ya dulu ya laku, memang apa itu coba-coba berubah nasib lah. Gitu loh, Pak. Ya alhamdulillah dikit-dikit ya bisa memenuhi ekonomi lah. Ya enggak banyak ya melintu gitu loh. Bagi Pak Kasmo, harapan-harapan adalah kekayaan besar yang selalu dibawa. Dengan itu, Pak Kasmo dapat terus berjualan dan berjalan, walaupun jarak tempuhnya cukup jauh. Pagi dan siang dilaluinya bersama bantal guling. Tidak banyak yang dibawa Pak Kasmo, hanya beberapa bantal guling. Alam yang tak bersahabat tidak menghancurkan harapan-harapan. Dengan kesabaran dan ketekunan, satu persatu rumah didatangi dan selalu mencoba menawarkan dengan sapaan khas dan senyum. Tidak mudah membuat orang membeli bantal guling, karena bantal guling bukan merupakan kebutuhan primer.
menjual bantal guling tidak seperti menjual makanan, karena bantal guling tidak setiap hari ada pembelinya. "25 tahun bukanlah waktu singkat untuk bertahan hidup dari menjual bantal guling. Penghasilan tak pasti maupun saingan yang ada membuat Pak Kasmo mengerti benar akan hidup yang dijalani. Terkadang sewaktu berjualan, Pak Kasmo teringat akan cucu-cucunya di rumah. Keinginan untuk membiayai sekolah cucu-cucunya sangat kuat. Inilah yang membuat Pak Kasmo tetap bertahan hidup dan bersemangat sebagai penjual bantal guling. Sudah 26 kira-kira, 26 tahun, 26 tahun. Keliling. Kadang-kadang celaket, kadang-kadang ya bandulan itu. Puter-puter. Iya, Pak. Nggak punya kendaraan gimana? Iya biasa. Hari-hari ya gitu. Jam 6 pagi. Ya tidak tentulah. Ya jam 12, kadang-kadang ya jam 3. Demi kebutuhan hidup, Pak Kasmo mencoba bertahan dengan tenaga tuanya. Tidak ada hari libur untuk menghentikan pekerjaannya. Tidak juga ada keluhan keluar dari mulutnya. Semua dilakukan dengan sabar. Pak Kasmo tidak memperdulikan lelah yang terus menggodanya, juga usia yang semakin bertambah, yang seharusnya digunakan untuk beristirahat, menikmati masa-masa tua. Karena keadaan memaksanya untuk bertahan, memaksanya untuk bekerja dan terus bekerja, memaksanya untuk terus tersenyum bersama bantal dan guling. Oh, saya ini kalau senangnya enggak ada, belum ada. Belum ada senangnya itu enggak, belum ada. Terus ada gangguan. Lah dulu maknya sakit stroke itu 3,5 tahun. Maknya enggak ada, kebeban wayah 2. Suaminya minggat. Iya, enggak pernah. Enggak ada tentreman lah. Ada gangguan. Kadang-kadang punya uang dikit, gangguannya yang anaknya sakit. Gimana? Pokoknya usaha lah. Kalau enggak punya uang ya gimana? Tonggo-tonggo ada ya, pinjam-pinjam dulu lah. Pinjam-pinjam. Ya kadang-kadang. Kalau kepepet gimana? Soalnya penghasilan enggak tentu gitu loh. Penghasilan enggak tentu. Hari menjelang siang, sementara bantal dan guling yang dibawa masih tersisa. Dengan langkah-langkah cepat, Pak Kasmo terus berjalan melewati rumah-rumah dan menghampiri pembeli jika ada yang memanggilnya. Terkadang, untuk mempercepat penjualan, Pak Kasmo menjual dengan harga murah, dengan hasil secukupnya. Karena jika tidak ada yang terjual, hanya sedikit harapan untuk hari ini.
kalau bahan larang gini, kalau bahan larang ini ndak nutut gitu loh. Lah kainnya ya larang, kapuknya larang, orang beli ndak bisa larang gitu. Iya, kadang-kadang ya torok lah. Kadang-kadang bisa torok, kadang-kadang. Iya, ya usah gimana lah caranya. Tidak ada keinginan dari Pak Kasmo untuk mengganti pekerjaan sebagai seorang penjual bantal guling. Selain sulitnya mencari kerja, tidak adanya keahlian dan modal, dan usianya yang semakin tua. Dengan menjual bantal guling inilah Pak Kasmo bisa bertahan, menggunakan sisa tenaganya dengan semangat bekerja, juga harapan-harapan untuk esok hari sebagai seorang penjual bantal guling. Kadung anu niku nggih mboten cukup. Lek telas ngoten nggih blonjo ndek omah niku nggih nyukupi, lek mboten telas nggih mboten nyukupi. Lah dereng damel nginume ten mregi. Nggih sakareng-kareng ta griya. Nggih kadang-kadang nggih kali doso, kadang-kadang nggih 15.000. Ya napa malih? Iya. Nggak ada yang bantu saya ini. Ya buat makan itu. Buat apa lagi? Ya buat makan. Kadang-kadang ada buan gitu. Ya sedikit belanja, sedikit buan. Iya. Nah, kalau udah jualan makan apa loh Mas? Kalau udah jualan perai satu hari ya gimana? Buncinya cowok Mas. Buncinya cowok Mas. Itu kalau nggih blonjone sangun arek sekolah cowok jane iso kulaan malah gak iso kulaan. Ayo nopo malih. Panjene oh ngriya ngeten iki sing ngepi yugane sing tebih niku. Enggak ada juga jaler setunggal wonten anu Pekanbaru. Saniki pun rumah tangga nggih mboten saged bantu. Tapi dari rumah tangga saya bantu, saniki mboten saged bantu, Bun. Iya ya pakai mantel, pakai plastik. Iya. Selain menjual bantal guling, Pak Kasmo juga bercocok tanam dari sedikit lahan kebun yang bukan miliknya. Tidak banyak keuntungan yang diperoleh, hasilnya pun dibagi dua dengan sang pemilik. Seringkali jika musim penghujan datang, hasil kebun yang siap dipanen habis terbawa banjir. Walaupun demikian, Pak Kasmo tetap mengisi hari-harinya untuk terus bekerja dan menjadi teman juga sahabat hujan dan panas. Demi kebutuhan hidup, Pak Kasmo mencoba bertahan dengan tenaga tuanya. Tidak ada hari libur untuk menghentikan pekerjaannya. Tidak juga ada keluhan keluar dari mulutnya. Semua dilakukan dengan sabar. Pak Kasmo tidak memperdulikan lelah yang terus menggodanya, juga usia yang semakin bertambah, yang seharusnya digunakan untuk beristirahat, menikmati masa-masa tua. Karena keadaan memaksanya untuk bertahan, memaksanya untuk bekerja dan terus bekerja, memaksanya untuk terus tersenyum bersama bantal dan guling. Oh, saya ini kalau senangnya enggak ada, belum ada.
Belum ada senengnya itu enggak, belum ada. Terus ada gangguan. Lah dulu maknya sakit stroke itu 3,5 tahun. Maknya ndak ada kebeban wayah 2. Suaminya minggat. Iya, ndak pernah. Ndak ada tentereman lah. Ada gangguan. Kadang-kadang punya uang sedikit, gangguannya yang anaknya sakit, gimana? Pokoknya usaha lah. Kalau ndak punya uang ya gimana? Tonggo-tonggo ada ya, pinjam-pinjam dulu lah. Pinjam-pinjam. Ya kadang-kadang. Kalau kepepet gimana? Soalnya penghasilan ndak tentu gitu loh. Penghasilan ndak tentu. Hari menjelang siang, sementara bantal dan guling yang dibawa masih tersisa. Dengan langkah-langkah cepat, Pak Kasmo terus berjalan melewati rumah-rumah dan menghampiri pembeli jika ada yang memanggilnya. Terkadang, untuk mempercepat penjualan, Pak Kasmo menjual dengan harga murah dengan hasil secukupnya. Karena jika tidak ada yang terjual, hanya sedikit harapan untuk hari ini. Bantal. Ya, kalau bahan larang gini, kalau bahan larang ini ndak nutut gitu loh. Lah kainnya ya larang, kapuknya larang, orang beli ndak bisa larang gitu. Iya, kadang-kadang ya torok lah. Kadang-kadang bisa torok, kadang-kadang. Iya, ya usah gimana lah caranya. Tidak ada keinginan dari Pak Kasmo untuk mengganti pekerjaan sebagai seorang penjual bantal guling. Selain sulitnya mencari kerja, tidak adanya keahlian dan modal, dan usianya yang semakin tua. Dengan menjual bantal guling inilah Pak Kasmo bisa bertahan, menggunakan sisa tenaganya dengan semangat bekerja, juga harapan-harapan untuk esok hari sebagai seorang penjual bantal guling. Kadung anu niku mboten cukup. Lek telas ngoten nggih blonjo ndek omah niku nggih nyukupi, lek mboten telas nggih mboten nyukupi. Lah dereng damel nginum ten pergi. Nggih sakareng-kareng ta griya. Nggih kadang-kadang nggih kali doso, kadang-kadang nggih 15.000. Ya napa malih? Iya. Nggak ada yang bantu saya ini. Ya buat makan itu. Buat apa lagi? Ya buat makan. Kadang-kadang ada buan gitu, ya sedikit belanja, sedikit buan. Iya. Nah, kalau udah jualan makan apa loh mas? Kalau udah jualan perai satu hari ya gimana? Buncinya cowok mas. Buncinya cowok mas. Yo kalau nggih blonjone sangun arek sekolah cowok jane iso kulaan malah gak iso kulaan. Ayo nopo malih. Panjene oh ngriya ngeten iki sing ngepi yugane sing tebih niku. Enggak ada juga jaler setunggal wonten anu Pekanbaru. Saniki pun rumah tangga nggih mboten saged bantu.
Tapi dari rumah tangga saya bantu, saat ini menurut saya akan bantu, Bun. Iya ya pakai mantel, pakai plastik. Iya. Selain menjual bantal guling, Pak Kasmo juga bercocok tanam dari sedikit lahan kebun yang bukan miliknya. Tidak banyak keuntungan yang diperoleh, hasilnya pun dibagi dua dengan sang pemilik. Seringkali jika musim penghujan datang, hasil kebun yang siap dipanen habis terbawa banjir. Walaupun demikian, Pak Kasmo tetap mengisi hari-harinya untuk terus bekerja dan menjadi teman juga sahabat hujan dan panas. Sepetak demi sepetak tanah dicangkulnya. Pak Kasmo pun membersihkan ranting dan rumput yang berserakan di sekitar lokasi. Dengan peluh menetes, Pak Kasmo mulai menanam bibit-bibit hingga pada saatnya siap dipetik. Terkadang ada beberapa tetangga yang ikut menemani bekerja, sehingga tercipta percakapan kecil pelepas lelah. Sore hari sepulang menjual bantal guling dan berkebun, Pak Kasmo mulai membuat bantal guling yang akan dibawa keesokan hari, atau jika ada yang memesan. Rutinitas seperti ini selalu dilakukan sehari-hari. Seperti inilah tempat Pak Kasmo membuat bantal guling, ruang kecil sederhana ditempati sejak masa muda. Tidak ada yang istimewa dari ruang tersebut. Dinding-dindingnya terbuat dari bambu, lantainya beralaskan potongan-potongan kain, sementara atap sudah banyak yang berlubang. Baginya, ruangan tersebut sudah terasa nyaman untuk tempat bekerja. Walaupun sekarang ini banyak pembuat dan penjual bantal guling, Pak Kasmo merasa tidak tersaingi dan tidak membuat merasa khawatir. Baginya pekerjaan yang dilakukan masih akan terus ada. Pak Kasmo pun tetap melakukan pekerjaan rutinnya dengan semangat. Kesabaran dari Pak Kasmo inilah yang membuat para tetangga senang akan kehadirannya. Terkadang mereka membantu Pak Satemun walaupun dengan hal-hal kecil. Oh banyak kalau kasur itu banyak saingannya.
Kan daerah sini cuma orang dua. Sing terlalu banyak kan Wadung. Wadung pasti pusatnya. Ya enggak apa-apalah, wong rezeki ada yang bagi. Murah, berat sekali. Ya, Bapak, ini ada sedikit pemberian Iya. dan ini ada sedikit tambahan. Iya. Semoga bisa membantu meringankan Iya, beban matur nuwun, Bapak. Saudara. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan ke pemirsa yang ada di sini. Iya. Ya matur nuwun sakjane. Keluarga wis kula sedaya saged to. Ya napa nggih. Matur suwun sanget kalih TV. Kula saged bantuan kalih. Matur nuwun Pak banget. Mboten kok saged ngomong kula niki. Bagi pemirsa Dhamma TV yang ingin membantu saudara-saudara kita yang setiap harinya bekerja keras tapi mendapatkan penghasilan yang sedikit, dapat mengirimkan bantuan di alamat yang tertera di bawah ini. Ya, baik Pak, kalau begitu saya mau pamit pulang dulu ya Pak ya. Monggo. Ya. Saya terima kasih udah Iya, diizinkan sami-sami. main di sini ya Pak ya. Mari. Mari. Nggih pasti nggak ada keinginan niku nggih. Terus pundi lah, nggih kepengin kaya kanca-kancane ngoten lho. Cara nyambut damel niki mboten nganti ya napa nggih, kekiraan bunci nggih. Nggih elek-elek niku saged numpak sepeda elek-elek ngoten mboten. Pancene nggih mboten gadah ya napa malih. Nggih jane nggih keinginan niku wonten. Mek sing didamel niki mboten wonten ngoten. Napa entene mawon. Lah nggih ngentosi sepeda nggih mboten saged jualan ngoten. Nggih kula utang. Penghasilane damel bulanan mboten nutut. Ya sama teman-teman gitu. Ya sama teman-teman. Dulu kan saya ini buruh belajar jualan gitu. Lihat caranya gini. Caranya gini. Akhirnya saya coba-coba bikin sendiri gitu loh. Ya alhamdulillah laku. Ya ganti-ganti. Ya manol dulu, becak sama manol masih zaman beras seringgit. Ya jadinya enggak cukup. Berhubung gimana caranya. Soalnya modal enggak punya gitu. Kalau cari kerjaan lain, kerjaan apa? Kalau macul saya ini sudah enggak laku. Biasanya jualan orang mau kan enggak bisa. Beginilah fenomena usaha kecil yang dana seluruhnya adalah dana pribadi dan terkadang ada beberapa didukung oleh sanak saudara, keluarga, serta teman-teman. Masih banyak orang-orang yang sampai saat ini memerlukan uluran tangan dari kita. Mereka yang setiap harinya bekerja keras dengan semangat, namun mendapatkan hasil yang kecil. Marilah kita membantu orang yang membutuhkan, dimulai dari hal-hal kecil sesuai dengan kemampuan masing-masing.